Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prayoga Adi Pamungkas, NIM 2201036162 dari kelas 22 TIA 5. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang materi Entity Relationship Model dari mata kuliah pemrograman basis data yang diampu oleh Bapak Mutarom SE, Eskom, Mkom. Langsung saja ke video presentasinya. Entity Relationship Model. Pengertian: Entity Relationship Model (ERM) adalah suatu metode untuk memodelkan dan merancang struktur data dalam basis data. Model ini membantu dalam mengidentifikasi dan menggambarkan hubungan antara entitas atau objek dalam suatu sistem. Komponen Entity Relationship. 1. Entitas, yaitu suatu kumpulan objek atau suatu yang dapat dibedakan atau dapat diidentifikasi secara unik, dan kumpulan entitas yang sejenis disebut dengan entity set. 2. Relationship, yaitu hubungan yang terjadi antara satu entitas atau lebih. 3. Atribut, yaitu kumpulan elemen data yang membentuk suatu entitas. 4. Indikator tipe terbagi menjadi dua, yaitu indikator tipe asosiatif objek. 2. Indikator tipe supportive. Entity set terbagi menjadi dua, strong entity, yaitu entity set yang satu atau lebih atributnya digunakan oleh entity set lain sebagai key, digambarkan dengan 4 persegi panjang. 2. Weak entity. Entity set yang tergantung terhadap strong entity set digambarkan dengan 4 persegi panjang bertumpuk. Contoh entity set: pegawai memiliki field pegawai, nama. Tanggungan memiliki field nama tanggungan, tanggal lahir, dan jenis lain. Contoh strong entity pegawai, dan contoh weak entity adalah tanggungan. Contoh strong entity dan weak entity. Strong entity: pegawai 22010123, nama Faiz 2201022134, nama Aziz. Weak entity set memiliki nom pegawai, nama tanggungan, tanggal lahir, jenis kelamin. Weak entity set adalah nama tanggungan. Jenis-jenis atribut. Yang pertama adalah key, atribut yang digunakan untuk menentukan suatu entity secara unik. 2. Atribut simple, atribut yang bernilai tunggal. 3. Atribut multi-value, atribut yang memiliki sekelompok nilai untuk setiap instan entity. Pada gambar bawah ini, yang menjadi atribut key adalah NIP, nama dan tanggal lahir adalah atribut simple, sedangkan gelar merupakan contoh atribut multi-value. Atribut entity, atribut yang merujuk pada karakteristik atau properti dari suatu entitas. Entitas adalah objek yang dapat diidentifikasi seperti objek fisik atau konsep yang memiliki nilai-nilai yang dapat disimpan dalam basis data. Atribut adalah informasi yang digambarkan atau dihubungkan dengan entitas tersebut. Atribut komposit, suatu atribut yang terdiri dari atribut yang lebih kecil yang mempunyai arti tertentu. Contohnya adalah atribut nama pegawai yang terdiri dari nama depan, nama tengah, dan nama belakang. Contoh atribut komposit: nama pegawai Bayu Aji Purnomo dan Dimas Adi Prasetyo. Nama pegawai dipisahkan menjadi nama depan, nama tengah, dan nama belakang. Nama depan Bayu, nama tengah Aji, nama belakang Purnomo. Dan yang kedua, nama depan Dimas, nama tengah Adi, dan nama belakang Prasetyo. Atribut derivatif, suatu atribut yang dihasilkan dari atribut yang lain, sehingga umur yang merupakan hasil kalkulasi antara tanggal lahir dan tanggal hari ini, sehingga keberadaan atribut umur bergantung pada keberadaan atribut tanggal lahir. Derajat relationship menjelaskan jumlah entity yang berpartisipasi dalam suatu relationship. Pertama, unary degree. Derajat relationship unary degree merujuk pada hubungan antara satu entitas dengan dirinya sendiri. Contohnya pegawai lapor, pegawai melapor kepada manajer. Dalam hal ini entitas pegawai memiliki hubungan dengan entitas pegawai lain dalam peran manajerial. 2. Binary degree. Derajat relationship binary degree merujuk pada hubungan antara dua entitas.
pegawai kerja departemen. Pegawai dengan departemen. Hubungan binari antara keduanya dapat dijelaskan sebagai pegawai bekerja di departemen atau departemen memiliki pegawai. Dalam hal ini, hubungan tersebut melibatkan dua entitas, yaitu pegawai dan departemen. 3. Ternary degree. Derajat relationship ternary degree merujuk pada hubungan antara tiga entitas. Pertama, pegawai, kota, departemen. Pegawai bekerja pada proyek yang terletak di kota tertentu. Dengan kata lain, entitas pegawai terlibat dalam suatu proyek yang dilokasikan di suatu kota. Terhadap hubungan ternary yang melibatkan tiga entitas, yaitu pegawai, proyek, dan kota. Kardinalitas. Kardinalitas dalam model entitas relasi merujuk pada jumlah entitas yang terlibat dalam suatu hubungan atau asosiasi antara dua entitas. Kardinalitas menggambarkan seberapa banyak entitas pada suatu hubungan dapat berhubung dengan entitas pada sisi lainnya. Jenis-jenis kardinalitas. Pertama, one to one, satu ke satu. One to many, satu ke banyak. Many to one, banyak ke satu. Many to many, banyak ke banyak. Contoh, one to one. Supir kemudi mobil. Gambar di atas menunjukkan relasi dengan kardinalitas 1:1, karena satu supir hanya bisa mengemudikan satu mobil dan satu mobil hanya bisa dikemudikan oleh satu sopir. Contoh kedua, one to many. Penerbit membuat buku. Gambar di atas menunjukkan relasi dengan kardinalitas 1:M, karena satu penerbit dapat menerbitkan banyak buku, tetapi setiap buku hanya terhubung dengan satu penerbit. Ketiga, many to one. Pegawai kerja cabang perusahaan. Banyak pegawai dapat bekerja di satu cabang perusahaan, tetapi setiap cabang hanya dapat dipegang oleh satu pegawai manajerial. Yang keempat, many to many. Gambar di atas menunjukkan relasi dengan kardinalitas many to many karena banyak aktor dapat berperan dalam banyak film dan banyak film dapat memiliki banyak aktor. Contoh soal dan pembahasan. Pada tabel di atas mungkin mahasiswa, dosen, mata kuliah, prodi, dan penilaian. Pembahasan. Tabel di atas memiliki 5 entitas, yaitu mahasiswa, dosen, mata kuliah, prodi, dan penilaian. Setiap entitas memiliki atribut, contohnya mahasiswa, atribut NIM sebagai primary key, nama mahasiswa, alamat, nomor telepon, email, dan jenis kelamin. Yang kedua, dosen memiliki atribut NIDN, primary key, nama dosen, gelar, dan bidang keahlian. Yang ketiga, mata kuliah memiliki atribut kode matkul sebagai primary key, nama matkul, dan SKS. Yang keempat, prodi memiliki atribut ID prodi sebagai primary key, kode matkul, NIDN dosen, foreign key, tahun ajaran, semester. Penilaian memiliki atribut ID penilaian primary key, NIM mahasiswa sebagai foreign key, ID prodi sebagai foreign key, dan nilai. Atribut simpelnya ID prodi dan ID penilaian. Atribut kompositnya nama dosen, nama matkul, nilai, dan kode matkul. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.